Selamat datang kembali di channel Cirosi. Belajar bersama, melihat hal baru dari sisi lebih menarik dan edukasi tentunya. Yuk, kali ini kita akan berkenalan dengan tanaman yang bernama Taiwan Beauty. Mempunyai nama ilmiah latinnya adalah Cuvea hisopifolia. Sahabat, karena keindahan, kebaikan dari manfaat bunganya yang luar biasa, maka dinamakanlah menjadi Taiwan Beauty. Taiwan sendiri yang memiliki arti naga kecil. Nama tanaman ini tentunya jarang didengar dan diketahui umumnya ya sahabat. Tetapi jika kita lihat langsung mungkin akan berkata, oh, tanaman ini. Ya, benar. Tanaman yang biasanya ditemui di perkarangan rumah, digunakan pula sebagai pagar, pembatas antar tanaman, penutup tanah yang cantik, ataupun untuk penghijauan di halaman rumah dan sebagainya. Ciri tanaman ini akan tumbuh secara bengkok dan melengkung ya sahabat. Tanaman Taiwan Beauty merupakan tanaman tahunan abadi yang mekarnya sepanjang tahun. Tanaman Taiwan Beauty merupakan lebih dikenal dengan sebutan tanaman semak. Dengan beragam manfaat yang ada di dalam dari tanaman ini, ia tidak hanya sebagai tanaman semak sahabat, tetapi juga sebagai tanaman hias maupun tanaman obat juga ternyata. Penasaran? Mari kita simak bersama yuk sahabat. Tanaman Taiwan Beauty memiliki kandungan senyawa meliputi tanis, flavonoids, phenolic acid, triterpenes, sterols, karbohidrat, asam lemak jenuh. Dan darinya senyawa tersebut telah dipelajari untuk sebagai antiviral, sitotoksik, antimikrobial, anti-helicobacter pylori, antiprotozoal, kardiovaskular, antioksidan, diuretik. Ada pula manfaat bagi kesehatan, yaitu sebagai obat sakit perut, obat sifilis, gonore, ataupun sebagai kontrasepsi oral. Dikatakan dari daun dan bunganya bermanfaat pula buat pengobatan demam, batuk, dan juga dijadikan sebagai insektisida. Cara untuk mengolah daun dan bunganya agar mengobati demam sebagai berikut. Pertama, ambil daun secukupnya, lalu cuci hingga bersih. Kedua, rendam daun, tunggu beberapa lama, kemudian disaring, dan hasil rendaman setelah saring tersebut diminum. Dari daun maupun batangnya juga memiliki manfaat. Dikatakan dapat sebagai obat untuk menurunkan kolesterol. Bagaimana cara untuk mengolahnya? Sebagai berikut. Pertama, ambil daun dan batangnya, lalu cuci hingga bersih. Kedua, haluskan tumbuk daun dan batang tersebut hingga menjadi pasta. Ada pula yang mengolahnya menjadi serum. Pasta atau serum yang sudah jadi dioleskan ke seluruh tubuh. Tanaman Beauty Taiwan dapat juga untuk menyerap racun atau polutan tumbuhan dan karbon dioksida di udara,
sehingga akan menghasilkan pula oksigen dan tentunya udara menjadi lebih segar. Tanaman Taiwan Beauty dapat tumbuh hingga ukuran maksimal 90 cm kurang lebihnya, disesuaikan dengan adaptasi di lingkungan ia berada. Umumnya ada yang tingginya rentang 20, 30, 40, 50, hingga 70 cm. Seperti yang kita lihat bersama sahabat, tanaman ini memiliki daun berukuran kecil, bertekstur halus, dan berwarna hijau mengkilap, berbentuk bundar hingga lonjong. Buahnya berupa kapsul yang berisi biji bulat kecil. Untuk bunga Taiwan Beauty sendiri berukuran kurang lebih hanya 0,5 cm. Kecil ya sahabat. Meskipun demikian, sekali ia mekar akan sepanjang tahun loh sahabat. Pada awal berbunga, bunganya akan muncul pada bagian ujung tangkainya. Warna bunganya yang banyak menarik perhatian adalah warna ungu lavender. Selain ada warna lainnya seperti putih, kuning, pink. Tanaman ini termasuk sudah banyak dipilih oleh pemilik rumah untuk ditanam. Selain dari sifatnya yang mudah beradaptasi, juga tahan terhadap serangan hama. Untuk menanam tanaman Taiwan Beauty ini, kita perlu mengetahui beberapa hal ya sahabat, yaitu tanaman ini dapat tumbuh di daerah dataran tinggi, sedang, hingga rendah dengan intensitas cahaya penuh dengan kebutuhan air yang sedang. Media tanam tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Lalu, untuk memperbanyak tanaman ini kembali, caranya mudah sahabat. Caranya sebagai berikut. Cara pertama, dapat melalui benihnya. Benih tersebut tanamlah ke media tanam yang telah disediakan. Kemudian rawatlah dengan sepenuh hatinya. Cara kedua, dengan memotong batangnya, lalu menanamnya ke media tanam yang sudah disediakan. Cara ketiga, dapat pula mengambil batang dan akarnya, dipisahkan, kemudian tanam di media yang telah disiapkan. Nah, bagaimana untuk perawatannya ya? Perawatannya mudah. Dapat disiram berkala pagi atau sore hari. Hanya khususnya jika saat cuaca panas atau ketika terlihat akan layu, dapat lebih diberikan air dengan takaran yang seperlunya tentunya. Untuk pemupukannya sendiri dapat dilakukan minimal 2 bulan sekali. Dari tanaman ini mengingatkan kita akan peribahasa kecil-kecil cabai rawit ya. Meskipun kecil bunganya, tetapi sekali mekar, ia akan sangat banyak dan mengisi di tiap ujung tangkainya. Terkadang di kehidupan ini mungkin kita terlihat kecil, sehingga ada pula hingga terabaikan. Tetapi semoga dengan mengingat filosofi tanaman Taiwan Beauty ini, kita akan ingat bahwa di dalam diri ini yang kecil tersebut tetaplah terdapat nilai yang besar dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Meskipun
terlihat hanya kebajikan kecil, tetapi jika dilakukan terus-menerus seperti pada tanaman Taiwan Beauty ini yang mekar sepanjang tahun abadi, maka tentunya akan memberikan manfaat yang berlimpah ruah dan tanpa batas. Tidak hanya untuk tanaman itu sendiri, tetapi ia dapat memberikan manfaat buat manusia dan sekitarnya. Begitu pula keindahan dari sebuah himpunan kebaikan yang tulus, tentunya menghasilkan manfaat yang universal buat semua. Dari satu teladan kebaikan dapat menginspirasi bertumbuhnya insan-insan lain yang membawa kembali lebih luas kebaikan tersebut. Dari warna ungu yang menarik perhatian manusia pada umumnya, membawa pesan perihal pengembangan kreativitas dan penggunaan kebijaksanaan, tentunya akan lebih diterima, diminati di hati manusia. Sebenarnya, tanaman ini juga memiliki variasi warna bunga lainnya yang disesuaikan dengan peminatnya. Ketahanan terhadap hama pula, kemampuan beradaptasi yang baik, mengajarkan kita pula perihal beradaptasi, menerima potensi diri yang berbeda-beda, yang mampu fleksibel menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar kita agar memiliki ketahanan terhadap apapun itu yang dapat menyerang ataupun melukai diri kita. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sahabat, tanaman ini digunakan biasanya sebagai pembatas antar tanaman, pagar yang membawa pesan perihal pengendalian diri, atau sila. Sila sebagai pelindung, pedoman, pagar agar kita masih berada di arah jalan yang benar. Bayangkan, dari tanaman semak yang tumbuhnya melengkung tersebut dapat dibentuk sedemikian menjadi rapi, indah, dan memberikan kebaikan manfaat buat nilai tanaman itu sendiri juga sekitarnya. Sahabat, pelajaran kita hari ini sampai di sini dahulu ya. Semoga dapat kita renungkan, praktekkan dalam keseharian. Semoga bermanfaat. Mari di-subscribe agar dapat terus bersama channel Cirosi, menambah wawasan, menyegarkan hati, pikiran, dan dekat dengan tanaman ya. Ditunggu like, share, and komennya ya sahabat. Sampai jumpa.